Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim-Muslimah. Dalam mempromosikan pernikahan poligami atau mendoktrin seorang perempuan agar menerima poligami, beberapa pihak seringkali menggunakan narasi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pelaku poligami. Menolak poligami berarti menolak dan melawan teladan Nabi SAW. Fakta bahwa Nabi SAW berpoligami memang benar, tetapi kesimpulan yang diambil dari sudut pandang mereka adalah menyimpang dan salah. Sebagaimana dibahas di dalam usul fikih bahwa tidak semua perbuatan Nabi SAW secara otomatis harus atau boleh diikuti. Kita harus melihat juga konteks saat ini. Nah, begitu juga dalam konteks poligami. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam poligami ada batasan dan juga syaratnya. Praktik poligami Nabi SAW yang lebih dari 4 tidak boleh diteladani siapapun. Namun praktik Nabi SAW untuk selalu berbuat adil menurut ulama wajib diikuti dan juga diteladani. Jika tidak, poligaminya dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kajian lebih lengkap mengenai hal ini dengan rujukan ayat Al-Quran dan tafsir, hadis dan juga syarahnya, serta pandangan para ulama. Jika kita dengan seksama membaca Quran Surah An-Nisa ayat 3, ayat 128, ayat 129, dan juga ayat 130, maka kita akan menemukan kalimat tegas dan jelas bahwa seseorang boleh atau bisa wajib menolak poligami. Nah, di ayat ketiga surah An-Nisa ada ungkapan yang jelas bahwa jika khawatir tidak mampu berbuat adil, maka menikahlah satu orang istri saja. Hal itu lebih mudah untuk tidak berbuat zalim. Nah, lebih khusus lagi pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 130. Bagi perempuan yang tidak menerima atau tidak siap dipoligami karena suatu alasan, yang diminta Al-Quran bukan bersabar, tetapi boleh bercerai. Jika perempuan memilih bercerai karena poligami, Al-Quran bahkan menjanjikan keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pilihan untuk bercerai ini datang setelah ayat Quran Surah An-Nisa ayat 129 tentang peringatan kepada laki-laki untuk berbuat adil di dalam poligami. Namun sayangnya, kebanyakan orang justru menjanjikan surga kepada para perempuan yang menerima di poligami, sehingga didoktrin untuk terus bersabar dan menerima apapun yang terjadi. Jika tidak menerima, dianggap melanggar Al-Quran ataupun melawan Nabi SAW, sesuatu yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Perempuan sebagaimana laki-laki juga memiliki hak untuk berada pada pernikahan yang sehat, baik dan juga membahagiakan. Jika pernikahan membuat seorang perempuan mengalami keburukan, apalagi kekerasan, maka ia punya hak untuk mengajukan cerai ataupun hulu. Nah, konsep hulu di dalam hadis dan fikih adalah solusi untuk persoalan ini. Fikih membolehkan seorang perempuan untuk membuat syarat sebelum akad nikah kepada suaminya untuk tidak dipoligami. Jika terjadi poligami, maka pernikahan langsung bisa dibatalkan tanpa perlu menunggu persetujuan dari suami. Nah, artinya perempuan boleh menolak poligami dan juga memilih untuk monogami, menikah atau memilih lajang daripada berada dalam pernikahan yang tidak sehat. Nah, dengan demikian, siapapun berhak untuk terbebas dari pernikahan yang menyakitkan, terutama seorang perempuan. Demikian penjelasannya Sobat Muslim-Muslimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.